Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atikah Walo. Bagi anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang anda punya. Mungkin kita sering melihat film seorang anak manusia diasuh oleh binatang buas atau binatang liar, seperti Mowgli dan juga Tarzan. Namun apa jadinya jika itu semua terjadi di dunia nyata? Kasus hari ini datang dari negara Ukraina, dan di sini kita akan mengungkap kehidupan seorang anak yang dibesarkan oleh anjing jalanan. Seorang anak perempuan bernama Ozana Malaya, dia lahir pada bulan November pada tahun 1983 dari orang tua yang bernama Alexander dan ibunya bernama Valentina Malik. Menurut catatan medis, bayi Ozana lahir dalam keadaan sehat dengan berat badan 2 kilo 600 gram dan panjang 50 cm. Setelah bayi itu lahir, tidak langsung diberikan kepada orang tuanya, namun bayi itu dirawat di Institut Perlindungan Anak. Bayi itu dirawat di sana karena kondisi orang tua Ozana dianggap tidak stabil untuk merawat bayi mereka. Itu juga disebabkan karena mereka adalah alkoholik dan pasangan itu juga memiliki banyak anak yang tidak mereka rawat. Namun setelah Ozana berusia 3 tahun, ibunya mengajukan permohonan untuk mengambil anaknya di yayasan. Malik saat itu tinggal bersama dengan saudara laki-lakinya di sebuah pertanian di desa yang bernama Novaya Blagovinenza. Setelah Malik mendapatkan hak asuh anaknya kembali, suatu hari Malik lupa mengunci Ozana di luar rumah pada malam hari. Dan setelah Ozana kecapean menangis, namun tidak ada yang membukakan pintu, Ozana kecil akhirnya berjalan ke belakang rumah mereka, dan di sana terdapat rumah anjing liar. Dan di sanalah Ozana bermalam dengan tidur bersama dengan anjing-anjing jalanan. Di poin ini banyak informasi yang tidak diperjelas dan sepertinya mereka berusaha untuk menutupinya. Karena jika dipikir secara logika, sangat tidak mungkin anak berusia 3 tahun yang bisa dikategorikan masih bayi, yang perlu perhatian, makan, minum, juga merasakan kedinginan. Sangat aneh jika anak itu tidak mencari saudara atau orang yang ada di dalam rumah itu. Begitu juga orang tua atau saudara juga pamannya yang ada di rumah itu terus membiarkan Ozana di luar rumah. Apa mungkin seluruh keluarga itu memiliki kelainan mental? Atau mungkin memang mereka tidak peduli dengan keselamatan Ozana hingga membiarkan Ozana selama 1825 hari hidup bersama dengan anjing liar. Kasus ini sangat tidak masuk akal jika disebut sebagai kejahatan yang tidak disengaja. Selama 5 tahun lamanya, Ozana hidup dan mengikuti apa yang dilakukan oleh anjing. Dia akan makan daging mentah, dia akan berburu, makan makanan sisa yang dibuang untuk anjing di luar sana. Hingga suatu hari, Ozana terperangkap dengan tali di lehernya selama beberapa hari, dan akhirnya dia diselamatkan oleh ayah kandungnya. Namun hari itu setelah Ozana lepas, ayahnya tidak membawa Ozana pulang ke rumahnya, namun tetap membiarkan dia hidup di luar bersama anjing. Ozana akan berjalan dan mengaum seperti layaknya seekor anjing. Ozana berjalan dengan tangan dan lututnya, bahkan saking kotornya di kepala Ozana terdapat banyak kutu anjing. Dan saat dia merasakan gatal, dia akan menggaruk kepalanya dengan kaki layaknya seekor anjing. Ozana tidak lagi berkomunikasi dengan manusia, bahkan sejak usia 3 tahun, Ozana hanya mengetahui kata iya atau tidak. Setelah Ozana tinggal bersama anjing, sepertinya Ozana lebih tahu bahasa binatang daripada bahasa manusia. Dia akan mengaung dan menggonggong untuk berkomunikasi dengan teman-temannya, bahkan untuk menyambut orang asing yang datang ke area itu. Ozana akan bertindak sedikit agresif untuk melindungi teritorianya.
Ozana pun mengambil dan membawa barang dengan mulut. Ozana juga akan minum dan mengguyur badannya dengan air, lalu mengebaskan kepala dan juga tubuhnya seperti anjing. Pada tahun 1991, seseorang yang tinggal di dekat area itu melaporkan ke pihak Yayasan Perlindungan Anak. Ketika otoritas mendatangi rumah Malik dan keluarganya di desa itu, mereka membawa Ozana untuk dilakukan perawatan fisik dan juga mental. Namun anehnya, selama 5 tahun setelah Ozana diambil oleh ibunya, Yayasan Perlindungan Anak baru kali itu menjenguk keadaan Ozana. Karena pada umumnya, jika keluarga yang telah dinyatakan memiliki masalah, entah itu keadaan ekonomi atau mental, pihak yayasan wajib melakukan kunjungan selama beberapa waktu sekali untuk memantau keadaan si anak. Tidak seharusnya itu terjadi karena mereka tahu jika orang tua Ozana tidak memiliki kondisi seperti orang tua pada normalnya. Hari itu Ozana dibawa ke panti asuhan di kota Odessa, dan di sana kabar ketidaknormalan Ozana tersebar dari mulut ke mulut. Dan setelah orang luar melihat keadaan dan perilaku Ozana, dia menjadi perhatian publik kala itu. Bahkan beberapa psikolog menjadikan Ozana sebagai objek untuk mereka lakukan penelitian lebih dalam tentang relevansi alam versus perilaku yang dipelajari. Di usia 8 tahun, Ozana masih belajar untuk menggunakan toilet, membersihkan kotorannya sendiri, belajar sikat gigi, cara mandi juga menyisir rambutnya sendiri. Bahkan Ozana belajar untuk makan makanan yang selayaknya manusia konsumsi dengan menggunakan sendok. Walaupun dia dibelajari cara berjalan yang baik, namun terkadang Ozana lupa masih berjalan dengan tangan dan lututnya. Tim profesional yang mendampingi Ozana dalam terapi fisik dan juga perilakunya, mereka merasa sangat kecapean karena selama bertahun-tahun Ozana masih memiliki sifat dan perilaku seperti seekor anjing liar. Dan menurut mereka, apa yang dia lihat dan dia pelajari selama 5 tahun bersama dengan anjing liar itu menjadikan basic karakter Ozana. Walaupun itu akan hilang, namun itu butuh waktu yang sangat panjang. Bahkan di usia 23 tahun, Ozana masih seringkali melakukan apa yang dia pelajari 15 tahun yang lalu. Dengan pakaian dan celana pendek, Ozana terkadang masih minum dan mandi seperti layaknya anjing. Begitu juga cara bicara Ozana tidak seperti orang pada normalnya. Ozana akan bicara dengan kata-kata yang menyerupai robot, tidak memiliki nada. Tim profesional dokter dan psikolog melakukan penelitian kepada Ozana seperti mereka melakukan penelitian kepada seekor tikus di sebuah laboratorium. Saking lamanya mereka mempelajari perilaku Ozana dan tidak kembali seperti manusia pada normalnya, mereka memberikan sebutan kepada Ozana sebagai anjing perempuan. Kasus Ozana dinyatakan sebagai salah satu kesadisan ekstrim orang tua yang pernah ada dalam sejarah. Seiring berjalannya waktu, Ozana menunjukkan ketertarikan gaya hidup seperti orang di pedalaman. Ozana pun belajar menyapu, mencuci pakaian, berkebun dan juga menjaga binatang liar. Pada tahun 2006, seorang spesialis psikologis anak dari British yang bernama Lynn Fry memutuskan untuk pergi ke negara Ukraina. Lynn Fry bertemu Ozana saat itu dia sudah berusia 23 tahun. Menurut Lynn, pertumbuhan fisik Ozana terhalang, yang dimana dia hanya memiliki tinggi badan 1,52 meter. Dan dari segi bahasa, Ozana tidak bisa menguasai seluruh bahasa karena menurut Lynn Fry, ketika anak tidak mendapat asupan bahasa manusia sampai dia berusia 5 tahun, maka anak itu hingga tumbuh dewasa tidak bisa menguasai suatu bahasa manusia. Bahkan pertumbuhan mental Ozana masih seperti anak berusia 5 atau 6 tahun. Perkembangan otak Ozana juga tidak bisa sempurna seperti manusia pada normalnya. Akibat pergaulannya dengan anjing, maka dia memiliki sifat
yang lebih dominan ke binatang. Ozana juga akan menyembunyikan mainannya seperti dia menyembunyikan tulang di bawah tanah. Dia akan menggali lubang, lalu dia akan menutupnya di sana. Ozana mengatakan jika dia mengerti apa yang dia dengar, namun dia mengalami kesulitan untuk berbicara. Dan itu diduga karena Ozana masih mengingat bahasa manusia sebelum dia hidup dengan anjing liar. Ozana juga mengatakan jika dia tidak merasa nyaman hidup dengan orang-orang yang ada di rumah itu, karena melihat orang tuanya setiap hari bertengkar hingga melakukan kekerasan fisik. Kala itu Ozana yang masih berusia 3 tahun memilih menghabiskan waktunya untuk bermain bersama dengan anjing-anjing liar. Ozana juga mengatakan jika di rumah itu tidak ada tempat untuk dia tidur. Masih menurut Ozana, jika ibunya selalu membuat teror karena dia masih kencing di celana, dan itu membuat Ozana ketakutan dekat dengan ibu kandungnya. Ozana dalam klinik mengatakan jika dia ingin bertemu dengan keluarganya. Dan pada tahun 2006 setelah Ozana dirawat di pelayanan sosial, ayahnya yang bernama Alisander Malik dan juga saudara tiri Ozana yang bernama Nina, mereka menjenguk Ozana. Di pertemuan itu, Ozana datang menyambut ayahnya dengan ucapan terima kasih. Di sana Ozana menanyakan di mana keberadaan ibunya. Namun Alisander sudah tidak memiliki kontak dengan ibunya karena saat itu Alisander telah membangun keluarga baru. Ozana dalam beberapa interview meminta kepada tim dan orang-orang agar tidak memanggilnya dengan sebutan anjing perempuan. Di akhir cerita Ozana, tidak ada satu orang pun dari pihak otoritas, pelayanan perlindungan anak atau orang tua yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada Ozana. Tidak juga mereka mendapat hukuman walaupun telah terbukti nyata jika Ozana adalah korban kelalaian dari orang tua juga pihak perlindungan anak. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.